6 tahun sudah Aminah ditinggal oleh Abdullah. Kini Nabi Muhammad telah kembali ke pangkuannya. Tahun itu, ketika Nabi Muhammad telah berusia 6 tahun, beliau mengajaknya ke Madinah untuk ziarah ke makam ayahandanya. Setelah mendapat izin dari Abdul Muthalib, mereka lantas bergabung dengan rombongan dagang ke utara. Perjalanan kali ini merupakan satu kesempatan baik untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada keluarga yang berada di Madinah. Di negeri subur sebelah utara Mekah itulah sang kakek lahir. Dari salah satu putri suku Khazraj di Madinah inilah Sayyid Hashim menyunting seorang darah jelita yang kemudian melahirkan Abdul Muthalib, kakek sang Nabi. Dengan membawa 2 ekor unta dan ditemani seorang budak bernama Aiman, perlahan-lahan mereka bergerak ke utara bersama rombongan dagang Quraisy yang menuju Syria. Sesampainya di Madinah, Aminah memisahkan diri untuk menemui keluarga dan ziarah ke makam suaminya di An-Nabigah. Nabi Muhammad sangat menikmati pertemuan dengan keluarga barunya yang selama ini belum pernah ditemuinya. Selama di sana, beberapa teman sebayanya sering mengajaknya berenang di sebuah sungai yang berada di dekat makam Abdullah, sementara Aminah menghabiskan waktunya di makam sang suami. Siang itu ketika Nabi Muhammad sedang berenang-renang dengan teman-temannya, beberapa orang Yahudi melintas di tepi sungai. Semua diam memperhatikan keasyikan bocah itu. Keheningan segera pecah ketika salah satu dari mereka berkata pada rombongannya, "Dia adalah sang Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman." Kabar hadirnya Nabi terakhir segera menyebar dari mulut ke mulut, menusuk Madinah. Menjadi obrolan baru yang cukup menarik di tengah-tengah kesibukan mereka berdagang dan bercocok tanam, terutama bagi kalangan kaum Yahudi yang memang sangat yakin akan hadirnya Nabi terakhir. Aiman, budak setia Aminah yang mendengar berita tersebut menjadi gusarlah khawatir orang-orang Yahudi akan berbuat jahat terhadap putra majikannya itu. "Wahai Aminah, sebaiknya kita jangan berlama-lama di Madinah. Kini di kalangan orang-orang Yahudi telah tersiar kabar bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Aku khawatir jangan-jangan mereka akan berbuat jahat terhadap kita." Ibunda Nabi menanggapi serius hal itu, mereka segera berpamitan dengan keluarga di Madinah. Perjalanan 400 mil mereka tempuh dengan pelan, mereka tidak dapat berjalan cepat karena Aminah dalam kondisi tidak baik, makin buruk kondisi kesehatannya. Akhirnya mereka memutuskan beristirahat di desa Abwa. Dalam kondisi yang begitu sakit, ibunda Nabi itu sempat memberikan wasiat untuk Nabi Muhammad. "Semoga Allah senantiasa memberkahimu sejak kecil, wahai putra seseorang yang selamat dari kematian sebab anugerah dari Yang Maha Kuasa, Maha memberikan nikmat." Lalu dia ditebus dengan 100 ekor unta melalui undian. "Jika apa yang aku lihat dalam tidurku benar, niscaya engkau kelak akan menjadi utusan Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Engkau akan diutus di daerah halal dan daerah haram, engkau diutus dengan menyatakan kebenaran dan membawa agama Islam. Agama ayahmu yang baik yakni Nabi Ibrahim. Engkau diutus dengan membawa agama yang mudah dan agama Islam. Allah akan melarangmu beserta kaummu menyembah berhala." Nabi Muhammad mendengarkannya dengan seksama meskipun jiwanya tengah lara melihat kenyataan yang sedang diderita ibunya. Ibunda yang selama ini mengandung dan memberi harapan-harapan di tengah keyatimannya. Ibunda yang telah menanamkan harapan bahwa kelak beliau akan menjadi orang besar, meskipun semua itu mungkin belum mampu dipahaminya. Ibu yang baru saja memperkenalkannya pada sang ayah dengan duduk di depan pusaranya. Dan mempertemukan dengan keluarga-keluarga baru yang selama ini belum pernah dilihatnya. Kini ibunda itu tengah berbaring di pangkuannya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa saat setelah mengucapkan wasiat itu, Aminah diam tak bersuara. Wajahnya nampak begitu tenang namun hembusan dan helaan nafasnya tak lagi terasa. Di atas pangkuan Rasulullah inilah Aminah menghembuskan nafas terakhir. Meninggalkan Nabi Muhammad memikul beban sebagai yatim piatu di usianya yang ke-6 tahun. Aiman mencoba menjelaskan arti sebuah kematian. Nabi Muhammad mulai belajar memahami arti kepergian orang-orang yang dicintainya. Kini Aiman melanjutkan perjalanan pulang bersama anak yatim piatu yang melara akibat duka tak terperi. 5 hari setelah kepergian ibunda tercinta, Muhammad kecil diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib. Kini usianya telah mencapai 100 tahun lebih. Di usianya yang makin uzur itu, pengaruh kepemimpinan beliau di bumi Mekah kian berwibawa. Karena begitu hormatnya terhadap Abdul Muthalib, tidak ada satupun yang berani menempati permadani di tempat favorit beliau di sisi Ka'bah, baik keluarga ataupun warga Mekah. Termasuk Hamzah yang terkenal sering berburu singa gurun sekalipun. Tetapi, lain halnya dengan cucu kecilnya yang bernama Muhammad ini. Tentu paman-pamannya tidak dapat membantah.
Baru 2 tahun merasakan kasih sayang yang melimpah dari sang kakek, Nabi Muhammad harus kembali menikmati duka. Sejarah mencatat, usia Abdul Muthalib mencapai 120 tahun. Entah seperti apa perasaan Muhammad kecil. Usianya baru 8 tahun namun pengalaman pahit begitu kerap menghampirinya. Lahir tanpa punya kesempatan beradu tatapan dengan ayahandanya, disusul ibunya wafat tepat di pangkuannya. Kini wafatnya Abdul Muthalib membawa duka yang mendalam. Catatan, karena banyaknya pelayat, akhirnya pemakaman beliau sempat diundur selama 4 hari. Sepeninggal Abdul Muthalib, Nabi Muhammad kini diasuh oleh pamannya, Abu Talib, sesuai amanat Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad bergabung dalam keluarga Abu Talib, kondisi perekonomian beliau pas kurang begitu menguntungkan, hanya sekali 2 kali beliau mampu melakukan perdagangan keluar daerah. Namun, kenyataan ternyata berkata lain, kondisi keluarga beliau justru kian merangkak naik ke tahapan yang lebih nyaman. Di keluarga Abu Talib Nabi Muhammad diperlakukan dengan baik, bahkan saat makan bersama, semuanya dilarang makan sebelum Muhammad kecil datang, tak ada yang keberatan. Meskipun Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan istimewa dari anak-anak dan istri pamannya, namun hal ini tidak membuat beliau menjadi anak yang pongah. Beliau tetap santun, bahkan kesantunannya melebihi anak-anak Abu Talib. Nabi Muhammad tetap menjaga sikapnya yang lembut, hal ini di kemudian hari diceritakan oleh Ummu Aiman. Wanita yang dulunya adalah budak ibunda Nabi Muhammad ini pernah berkata, putra Aminah itu tidak pernah melakukan kenakalan-kenakalan yang umumnya dilakukan teman-teman sebayanya.